Halo teman-teman, inilah 3 waktu yang aman untuk galbay. Nah, video ini saya buat khusus buat teman-teman yang sekarang sedang stres, frustasi menghadapi penagihan deklarator dan ingin melakukan galbay. Kapan sih waktu yang aman untuk galbay? Saya buat video ini khusus itu, jadi mohon simak video sampai habis ya teman. Yang pertama-tama teman-teman harus tahu, jika kita sudah melakukan galbay itu akan ada resiko yang harus teman-teman tanggung. Itu pertama yang harus teman-teman pikirkan kalau niat ingin galbay. Jadi jangan salah tentang ini, teman-teman harus cari informasi seputar resiko-resiko tentang pinjaman online. Jadi jangan pernah menyesal di kemudian hari kalau sudah galbay. Nah, langsung saja kita pembahasannya. Untuk waktu pertama yang tepat untuk galbay adalah saat pinjaman online tersebut sudah pilot atau bangkrut. Nah, di tahun 2024 ini sudah tercatat sekitar 4 atau 5 pinjaman online yang sudah bangkrut dan sudah jadi ilegal. Salah satunya Tanifan. Ada banyak sekali, teman-teman bisa cek saja di Google, ada banyak sekali pinjaman online yang tidak kuat permodalannya, banyak yang galbay dan aplikasi itu bangkrut dan pilot. Nah, kalau sudah sampai ke tahap ini, artinya pinjaman online tersebut tidak akan bisa menuntut uang dari kita, karena ya kita mau bayar kemana, di Playstore sudah tidak ada aplikasinya dan sudah resmi jadi ilegal. Jadi kita tidak punya kewajiban untuk membayar tagihan tersebut, karena ya bayarnya di mana sudah tidak ada aplikasinya. Seperti itu ya teman. Nah, itu yang pertama. Nah, untuk yang kedua adalah saat perekonomian teman-teman sedang sekarat. Nah, ini terjadi masalah teman-teman sendiri. Kalau kita sudah melakukan galbay atau galbayar, itu artinya keuangan kita sedang tidak baik-baik saja dan berada di bawah. Artinya teman-teman mungkin pendapatannya sedang turun atau malah dipecat dari pekerjaannya, atau uang teman-teman kurang banyak untuk melunasi tagihan. Nah, ini terjadi karena faktor ekonomi sekarang sedang sulit sekali cari pekerjaan, cari sesuatu yang bisa menghasilkan uang dengan cepat. Jadi teman-teman harus galbay saja kalau sudah sampai di tahap ini. Nah, kalau teman-teman ingin uang yang besar, itu harus bekerja keras lebih lagi, harus yang namanya rajin-rajin mencari lubang-lubang pendapatan lain di luar pekerjaan teman-teman. Kalau tidak seperti itu ya masih stuck di situ saja dan teman-teman tidak akan bisa melunasi tagihan. Nah, banyak sekali orang yang kena masalah seperti ini, seperti subscriber saya, teman saya yang sudah banyak terjerat di pinjaman online dan dia memang ekonominya sedang turun, tidak bisa membayar tagihan. Jadi saran saya sudah digalbaykan saja, jangan menambah masalah. Stop untuk berpikir terlalu dalam, langsung uninstall aplikasinya, ganti nomor WA, ganti nomor HP. Itu bisa menjadikan teman-teman lebih tenang ke depan. Jadi waktu yang tepat pada saat galbay ya pada saat kita tidak punya uang sepeser pun untuk membayar tagihan. Jangan menjadikan ini beban atau apapun, karena kita galbay pada saat ini karena kita ekonominya sedang turun. Tapi ke depan kalau kita punya uang yang berlebih, kita akan melunasi semua tagihan-tagihan tersebut. Itu mindset yang harus teman-teman tanam ya teman. Jadi jangan jadi pengecut, kalau kita galbay kita lari atau malah bersembunyi, tidak seperti itu. Galbay ya sudah galbay, tapi kalau kita ke depan punya uang yang banyak, kita bisa melunasi tagihan seperti itu ya teman. Itu harus teman-teman tanamkan di pikiran teman-teman. Nah, untuk yang ketiga, waktu yang tepat untuk galbay adalah pada saat kita sudah muak dengan yang namanya penagihan-penagihan pinjaman online, seperti telepon terus-menerus, lewat WA, lewat kontak HP. Itu bisa sampai 10 kali sampai 20 kali sehari. Itu bisa membuat kita cemas, frustasi, berpikir terlalu dalam, stres sendiri menghadapi penagihan pinjaman online ini. Jadi saran saya ya sudah, kalau sudah galbay, copot kartu perdana, ganti nomor baru saja. Itu bisa menjadikan teman-teman lebih tenang ke depan. Nah, penagihan-penagihan ini biasanya akan mengintimidasi kita, membuat kita yang namanya berpikir terlalu jauh ya teman. Besok gimana, baterai tinggal 20%, baterai tinggal 2% itu. Jadi saya akan cepatkan videonya. Dan yang terakhir, teman-teman harus berpikir positive thinking, harus lebih maju ke depan, tidak boleh pesimis, tidak boleh merasa saya ini galbay gimana ke depan, banyak temennya, aduh